kali ini nih gue sendiri lagi ya. Sudah lengkap nih. Ada Awab, ya kan? Ada Ferdi. Ferdi bang kamera. Iya kameramen. Ini ada penonton bayaran. Timore. Ada Nangka. Apa tuh? Saya tahu kan. Jadi nih yang video kali ini nih ya kan mau bikin apa kita? Seperti biasa bos, setiap malam Jumat pasti ada updatean. Iya, update malam Jumat bos. Masa aku harus upload malam Jumat anjing? Karena aku yang upload. Oh, iya. Biasanya aku juga medit aku, upload aku, semuanya aku. Ini YouTube aku. Berarti kan udah malam Jumatan dong. Saya saja sudah rusuh. Ini ya kita bikin paranormal experience. Oke. As always. Ini kita perkenalkan dulu bintang tamu kita ya. Bintang Silakan. tamu dong. Aku Fanny Imelda. Ada penonton bayaran guys. Ada penonton bayaran guys. Heboh banget. Sarki warga. Ini Fanny Imelda ini jadi teman kuliah ya. Satu kelas. Nah, jadi kita ajakin aja ya kan buat jadi narasumber. Collapse. Ya. Ya, yang kemarin kan cowok-cowok semua, kali ini cewek. Kali ini cewek nih. Asik. Penyegaran, penyegaran. Iya, jomblo. follow ya, follow IG aku. Di Nih, bawah. Kira-kira Fanny Imelda ini ceritanya serem gak sih? Serem. Dilihat dari mukanya serem sih. Ngatain aku. Oke. Di paranormal experience kita kali ini, kita bakal ngebahas soal sesuatu yang bersifat magic. Agak horor tapi kayaknya banyak mengandung moral. Ada pelajarannya juga. Ada pelajaran. Iya dong, harus ada pelajaran di setiap akun konten-konten ini. Penonton bayaran dia, Mbak. Penonton bayarin kalau saya bilang muter-muter. Edit tuh. Iya. Lanjut. Kira-kira cerita kali ini ada berapa cerita nih yang bakal disajikan? Mungkin aku cuma bawa satu cerita tapi nanti akan selalu ngalir. Ngalir ya. Suka kita nih gue yang ngalir ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, Ya. lanjut. Jadi cerita hari ini kita mau ngebawain soal Mandau dari suku Dayak Ngaju. Suku apa? Suku apa? Apanya? Suku. Ngaju. Oh iya Ngaju. Oh sama Ngaju. Satu suku bos. Siapa nih? Biasa ini saya orang Banjar ya kan. Kalau ini orang Madura, tukang sate orang Madura. Madura bang. Tukang sate orang Madura, tukang pempek dari Palembang, tukang pelampung dari Lampung. Lanjut. Jadi mungkin teman-teman yang dari luar, orang Jawa, orang Madura pasti pada takut sama anak-anak Dayak Ngaju. Biasanya kan gara-gara ada kejadian Sampit tahun 2001. Benar? Iya benar. Apa tuh? Sampit tuh yang terkenal bukan Destinasi karyanya, wisata, tapi bukan malah kejadian yang itu. Iya. Kalian coba searching di YouTube pasti kalau kalian ngetik Sampit pasti keluarnya itu. Itu sejarah Sampit yang paling terkenal tahun 2001. Nah, kalau Sampit nggak ada kejadian itu ya kita mati biasa. Tidak ada mall, tidak ada Gojek, Grab, KFC, tidak ada. Gimana kalau kita langsung aja ke ceritanya? Oke. Ya, langsung. Jadi kalau dari kejadian Sampit dulu pasti identik dengan yang namanya mandau terbang. Iya, betul. Perang Maya. Panglima burung. Panglima burung. Oh, bukan ya? Panglima kumbang aja. Iya betul. Panglima ini salah. Panglima. Nah, biasanya kan ada orang-orang yang punya mandau itu kan pasti orang-orang yang punya ilmu. Iya. Nah, itulah yang jadi salah satu cerita. Jadi salah satu cerita kita pada hari ini. Biasanya kalau orang yang punya ilmu pasti punya mandau, dan setiap mandaunya itu pasti punya sejarah. Sejarahnya apa? Motong kepala orang. Iya. Orang Madura khususnya itu waktu itu. Campunya. Waktu itu ya kan. Nah, itu dia. Jadi waktu itu teman papaku dia bilang gini, dia lagi kesusahan gitu ekonominya. Terus dia dia datang ke rumah, terus dia tuh jual mandau. Dia bilang mau nggak beli, terserah berapa budgetnya, mau 3 juta atau 5 juta terserah kan, karena emang lagi kesusahan sekali. Nah kebetulan papaku tuh suka punya barang-barang antik yang bersejarah
kayak Koleksi gitu. ya, Iya. koleksi. Nggak koleksi sih, cuma karena emang itu sejarahnya besar lah, jadi ya udah gitu dikasih dibeli. Terus udah sekitar beberapa tahun gitu mandonya tuh di rumah aman, nggak ada kejadian apa-apa di rumah, nggak ada kejadian mistis atau apa. Tapi satu sih, mandonya tuh kalau kita buka dia bau. Baunya tuh bau apa? Baunya, iya bau apa? Busuk, wangi, Bau atau darah, bau betagar? Bau busuk, bau mayat tuh nggak sih? Oh, Kayak bau mayat. Kenapa jadi di situ ada bau mayat? Bau Karena- nasi sok enggak ada? Terus loh ada di mandonya tuh Busuk ayam. kenapa mandonya tuh jadi bau? Jadi kan mando tuh dia dalamnya tajam, terus dibuka gitu kan, di atasnya pasti ada tahu apa rambut atau yang berbentuk kayak ini apa sih itu kayak kuda-kuda gitu. Iya, bulu-bulu itu. Iya, bulu-bulu. Itu tuh panjang dan dari situ tuh asal baunya gitu. Oh, dari Tapi- bulu yang panjang itu ya mengeluarkan Iya. bau ya? Mando. Konon katanya rambut yang ada di situ adalah rambut orang-orang yang kepalanya pernah dipenggal. Semakin banyak rambut di situ, semakin banyak juga mandau itu udah ngebunuh kepala-kepala gitu, manusia-manusia. Gitu, teman-teman. Kalau nyamuk Aduh, kurang nyet. dekat ya. Dikat. Ini, aku mau tanya juga itu Apa tuh? Mandau punya Pani itu, Bukan punya papa. punya bapak Pani itu mandonya dikasih kain nggak? Nah, iya, kain Nah, merah. biasanya kalau mandau tuh dikasih kain tuh itu berat anunya. Iya, emang berat sih, emang Jadi berat. dikasih itu. Cuma waktu itu kita nggak tahu kalau itu berat, jadi itu kain dan katanya kalau kalau memang dibuka pasti nggak bisa sembarangan. Ya, masuk. nggak bisa sembarangan Iya, orang. betul. Nah, terus itu sempat ditaruh di kamar dan itu aku bingung kok apa kain merah-merah gitu kan, merah-merah tua, merah darah gitu. Merah PDI bukan? Kalau kuning Golkar. Kuning guys. Golkar. Lanjut. Jadi dikasih kain gitu. Nah, sebenarnya sih udah beberapa tahun gitu tinggal di rumah tuh nggak apa-apa, aman semuanya. Tapi setelah kira-kira mungkin 3 sampai 5 tahun itu si omnya datang lagi. Iya. Nah, si omnya datang lagi. Om yang ngejual tadi. Oh. Dia bukan. ngejual lagi. Dia awal pertama kali datang, sebut saja dia Om X ya, Om Iya, X. Om X. Jadi si Om X itu datang. Namanya lebih seru sih. Iya. Jangan Om Kalau X. sebelum- Om X. Nama X nggak tahu juga sih sebenarnya namanya, nama aslinya aku nggak tahu. Oh, iya. Jadi si Om X tuh datang, dia tuh pertama kali datang dia tuh bingung ke rumah tuh dia bingung, dia lihat-lihat kan ini kok gini dipelototin di rumah di bagian depan, terus transportasi yang ada di depan rumah gitu dia bingung. Terus awalnya sih basa-basi, terus besoknya dia datang lagi sampai beberapa kali, sampai akhirnya kami penasaran kok dia datang lagi gitu. Akhirnya ditanyain kan sama keluargaku, ditanyain kok ada maksud apa gitu. Terus dia jawab jujur, dia minta maaf sebelumnya, tau gak sih, dia minta maaf, dia jujur katanya sebelumnya minta maaf, sebenarnya harta-harta yang selama ini kalian dapat tuh dari mana sih, dia bilang gitu. Terus papaku bilang, ya dari kerja lah gitu kan, maksudnya kenapa kok nanya gitu. Dan ternyata si Mandau ini kalau berada di tempat orang yang benar, dia akan membawa keberuntungan. Tapi kalau berada di tempat tangan yang salah, dia bawa kerugian, Malapetaka gitu. malapetaka. Jadi waktu di tangan Om yang kemarin tuh itu malah bawa malapetaka. Satu. Pantas itu omnya ekonominya itu ya. Jadi yang pertama, dia keluarganya berantakan, broken home. Anak-anaknya tuh kecelakaan, bahkan ada salah satu yang meninggal anaknya. Bisa sampai meninggal ya? Meninggal. Makanya bukan sembarang orang punya mandau Iya tuh. sih. Buat buka-bukanya tuh. Itu bukan buat main-main benar. Bukan. Iya, komen kan ini loh. Apa. Terus Ular ini tidak tangga. ngeri jadinya. Nah, terus juga yang paling buat ekonomi mereka tuh terbongkar, hancur, benar-benar obrak-abrik gitu. Rumah mereka kebakaran. Waduh. Rumah kebakaran, motor semua, mobil dan lain sebagainya itu semua ikut dan nggak bersisa sama sekali di rumah itu. Gitu kenapa jadi dia jual. Terus dia bingung kok di tempat ini nggak bawa malapetaka gitu kan.
anak-anaknya semuanya hidup, anak-anaknya semuanya sekolah yang benar gitu. Jadinya akhirnya kami ngumpulin keluarga dong. Maksudnya keluargaku pasti kecewa. Kok kamu ternyata naruhin malapetaka di rumah kami gitu. Kami kan niatnya nolongin gitu, nolongin perekonomian kalian, makanya kami beli ini kata gitu kan. Tapi ternyata dia malah bawa malapetaka ke rumah gitu. Itu apa tuh? Omnya itu waktu saat jual tuh apa nggak dijelasin? Nggak dijelasin sama sekali. Karena bilangnya ya cuma alat antik kan, bahan Jual benda antik, antik. Benda Nah, antik. jadi ini habis yang Om itu ngejual yang Mandau tuh, apakah perekonomiannya membaik lagi? Membaik sih, kelihatannya sih membaik. Sampai sekarang masih hidup anak-anaknya juga. Masih hidup anaknya? Masih hidup, membaik gitu. Jadi sebenarnya si Om ini bukan sembarang orang juga. Dia juga orang yang punya, orang Dayat Ngaju yang punya ilmu. Yang belakang rumahnya banyak tongkat-tongkat zaman dulu waktu tempur. Terus banyak kendi-kendi yang gitu, pernah lihat gak sih rumah orang yang ada kendi-kendinya yang di depan, yang rumahnya tuh hawanya panas. Pernah gak sih masuk rumah orang hawanya panas? Enggak. Bukan karena suhu global. Nah, itu panas karena emang banyak benda-benda antik, antik gitu. Terus juga yang bikin yang bikin kami kaget lagi, dia datang ke rumah, dia nanyain si Mando yang kemarin dia jual. Terus dia bilang, maaf nih sebelumnya Mandaunya ada nggak sih gitu. Terus papa bilang ya ada, emang kenapa gitu. Ternyata itu kejadian bulan Oktober atau September, dia sering bolak-balik ke rumah. Ternyata Tahun berapa, kapan tuh? Tahun 2016 atau 2017. Oh, udah lama. Iya, udah lama sih, beberapa tahun yang lalu. Nah, jadi dia datang ke rumah. Kenapa dia tuh mau ngambil Mandau itu lagi, tapi dia gak punya uang untuk tebus Mandau itu. Karena sebenarnya kalau Mandau asli harganya pasti itu yang dijual di Shopee harga 100-200 itu Mandau penari. Itu besi biasa itu Mandau penari. Iya, itu kan. Kalau buat apa gitu loh dia nebus lagi kan bawa ini malapetaka. Iya bener, dia nebus lagi ternyata karena dia dapat kayak pencerahan, bukan pencerahan, dapat sesuatu bahwa dia harus mengembalikan itu ke orang yang punya Mandau. Berarti si omnya ini tuh bukan pemilik aslinya, bukan? Bukan. Kalau pemilik aslinya kan ya udah tua banget zaman dulu, zaman yang udah Nabi Ibrahim. Belum lahir coy. Nabi pulang di bawah guys. Belum. Lanjut. Nah, jadi dia mau ngambil itu dan syaratnya dia harus ngambil itu sebelum tanggal 1 November tahun 2000 berapa gitu, aku lupa. Kenapa? Karena kalau dia nggak dapetin Mandau itu lagi dan nggak kembaliin ke yang punya Mandau, dia akan dapat malapetaka yang jauh lebih hancur hidupnya lagi. Gitu guys. Jadi kalau misalnya orang punya ilmu itu pasti beberapa orang hidupnya kayaknya ada keganggu gitu kan ya. Pantas guru matematika sih suka marah-marah ya. Itu ilmu matematika. guys. Jadi pada akhirnya Mandau itu kembali lagi nggak? Iya, dikembalikan. Jadi itu tiwah. Nah, itu jadi harus tiwah apaan sih? Tiwah itu ada suatu prosesi acara. Kayak mengenang gitu kali ya, mengenang orang yang yang punya ini. Jadi harus dikembalikan ke yang ini Yang punya Mandau. Iya betul, yang punya Mandau begitu. Akhirnya kan ketika Mandau itu tadi di keluarga Pane itu kan malah memberikan rezeki nih ya, berarti memberikan. Kalau terus. Ya. Ketika Mandau itu udah nggak ada lagi, apa keluarga Pane menjadi miskin? Langsung melarat hidupnya. Iya. Gini. Kalau keluarga kami percaya bahwa rezeki dan semua dan lain sebagainya, mungkin harta kita tuh dikasih dari Tuhan, bukan dari Mandau. Iya. Begitu teman-teman. Benar. Kita nggak boleh mempercayakan mau keinginan kita sama suatu benda yang mungkin punya kekuatan, mungkin punya ilmu, tapi kita nggak bisa percaya bahwa ini benda bisa ngasih aku uang. Ya. Jatuhnya jadi musyrik ya? Iya, jatuhnya jadi musyrik. Tuh kalau di agama kita pun juga begitu ya kan, rezeki, umur. Agama kita kita berdua. Oh iya.
umur, rezeki, jodoh itu kan nggak ada yang tahu Iya, ya kan. betul. Jadi walaupun kita ini banyak loh orang yang ini punya jimat mendatangkan rezeki tapi dijual karena butuh duit. Iya benar. Itu Kita kan nggak bisa Itu naruh. hoax. Betul. dijual karena Iyain aja. dimakan. Jadi kan kita nggak bisa naruh kayak gara-gara kita pengen dia jodoh kita, jadi kita percaya sama benda ini karena dia atau enggak karena benda ini punya sejarah dan bisa ngasih kita kekayaan, jadi kita pengen benda itu kan nggak bisa gitu teman-teman. Nah pertanyaan saya nih, ketika Mandau ini berada di dalam keluarga Bani, di rumah keluarga Bani, om-om yang menjual itu pernah nggak sih berpikir untuk jadi sirup koko pandan? Aduh ya Allah. Tunggu sebentar Koko pandan. Hari raya tuh ada tuh. Aku nggak sampai otak anjir. Itu tuh, nih sekarang ini jokesnya, ya, awalnya di sini, sekarang di sini. Jadi kita nggak level ya, Gak lucu, gak lucu kan? Kalau Anda tertawa berarti jokes Anda di bawah. Soalnya saya bosen jokes-jokes yang gitu-gitu aja ya. Bawain yang beda. Out of the box. Ya. Yes. Out of the box. Jadi setelah dia jual mandau itu sebenarnya dia takut kita kena apa namanya Musibah. Dia takut keluarga kami kena musibah. Jadi akhirnya dia nggak pernah muncul selama beberapa tahun sama sekali, nggak pernah muncul. Oh habis dibalikin. Enggak, setelah dia jual mandau tadi karena dia kira kami akan sama kena malapetaka juga. Nah itu kan kenal dengan omnya? Kenal banget. Atau jangan-jangan om itu orang gaib? Bukan lah. Karena dia tidak pernah kembali lagi. Kenal Atau banget. jangan-jangan om-om itu sebenarnya buah salak. Ada buah salak. Tidak tunggu. Ada buah salak. Dipancing ya gue ya. Itu om adalah masalah. Udah. Keras omnya ngomen itu. Oh kalau komentar. Saya bukan salak, Saya bukan orang salak. saya ini sawi. Aduh. Nah, jadi dia takut kan keluarga kami kena malapetaka, keluarga kami takut berantakan dan lain sebagainya. Jadi dia benar-benar gak mau datang setelah dia kasih itu mandau. Gitu, karena ngerasa bersalah, takut kayak gimana ya, takut kayak mereka ternyata gini gara-gara aku gitu. Jadi saat ini nih posisinya mandaunya udah nggak di rumah keluarga Pani lagi ya? Enggak. Tuh dia mau Pani masih Uangnya dibalikin, uangnya nembus kan? Enggak. Karena emang kan ya kita menghargai sejarah, bukan soal uangnya seberapa berapa. Toh kita juga nggak berkekurangan kalau kita ngebalikin itu mandau ke yang punya, yang benar-benar yang punya. Iya sih. Gitu. Itu pesan moralnya. terus di rumah Pani tetap masih ada mandau nggak? Nah, aku kurang tahu sih, kayaknya ada, tapi itu mandau yang turun temurun, yang bukan pernah menggal kepala orang, tapi turun kayak dari bue tahu? Kakek. Dari kakek ke papa, dari papa nanti ke anak cowok, dari anak cowok lagi ke gitu, yang turun temurun. Kalau itu mandul gimana? Aduh, terus Iya. aja. Ya udah Oh sih. tiba-tiba anaknya capung aja gimana? Nggak mungkin anjir. Kayaknya bisa dikasih ke keluarga yang lain gitu, Oh, gitu ya. semikirnya aja. Kalau nggak bisa mikir ya udah. Yang Jadi- mana ada sama terkasih ya untuk sawi ya lagi. Kotak salak. Udah aja ya sahabat ini. Terima kasih dulu untuk Pani Melda ya Terima sebagai kasih. narasumber. Iya. Nanti ini ya datang main-main lagi ke YouTube kita sharing-sharing lagi. Diskusi yang berat-berat dong. Iya, boleh, Politik ntar. anjay. Agama. Bagaimana kalau kita Iya, kalau agama kan kita satuin muda-muda Iya. gitu yang beda-beda agama, dan bagaimana jalan tengahnya. Ntar Ferdi kita ajak sebagai Iya. yang tidak beragama ya. yang tidak beragama? Ateis. Bagaimana kalau kita diskusi tentang biaya kuliah kampus? Oh iya, boleh itu kan. Ntar ya, ntar cukup ya. Udah nih. Tentang pembayaran. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Pani. Kiranya cukup sampai di sini saja ya. Terima kasih. Bye. Closingnya gimana? Closing bareng. Gitu aja. Terus saksikan video-video lainnya dari kami. Iya, Tunggu kalau aja. Bye. See you guys. Bye. Got 'em sick, ayy, yeah. Now I'm in my bag. Sweaty groupie bitches